Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah kelilipan nggak? Kalau pernah, waktu Anda kelilipan, yang rasanya nggak nyaman terus keganggu dan malah sakit, itu mata Anda atau mata orang lain? Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin Anda komen dalam hati, ini Romo ngapain sih nanyain hal nggak penting yang udah jelas jawabannya? Syukur kalau hal itu sudah jelas buat Anda. Soalnya nyatanya nggak semua orang ngerti atau nyadar. Kalau nggak percaya, coba dengar kata-kata Yesus di Injil hari ini. Yesus bilang ada orang yang nggak ngerasa keganggu sama balok di matanya sendiri, tapi bisa aja ngelihat selumbar di mata orang lain dan keganggu sama hal itu. Anda pasti udah tahu balok itu kayak apa. Tapi selumbar mungkin Anda belum tahu. Selumbar itu intinya mewakili partikel ya atau benda kecil kayak debu atau serpihan jerami kering, pokoknya yang kecil gitu. Jadi kebayangkan yang dimaksud Yesus. Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, benar banget gak sih yang dibilang Yesus? Benar gak kalau saya bilang kita semua punya kecenderungan kayak gitu? Kita bisa dengan cepat ngelihat kekurangan orang lain, meskipun itu kecil atau wajar aja, dan nganggep hal itu sebagai hal atau malah gangguan yang besar. Sementara kita sering gak sadar sama kekurangan diri sendiri, yang lebih gede atau lebih fatal. Atau mungkin gak sadar, atau mungkin bukannya gak sadar, tapi sadar cuman gak mau ngakuin. Nah, ya, itu nggak kalah parahnya tuh. Saudari-saudara kekasih Allah, hari ini kita diingetin untuk terus-menerus dengan jujur melihat ke dalam diri sendiri, melakukan introspeksi. Apa nggak boleh negur orang? Boleh aja, tapi itu soal lain. Lagian, kalau negur orang syaratnya satu, itu harus buat kebaikan dia. Bukan untuk kesenangan atau kepuasan kita karena bisa nyalahin atau malahan ngejatuhin dia. Nah, sekarang yang diingetin Yesus adalah kita harus ngurusin kebaikan kita dulu. Caranya ya dengan introspeksi itu, ya, refleksi setiap hari. Tentu dengan bantuan firman Tuhan dan saat hening di hadapan Tuhan. Saudari-saudara sahabat Yesus, mungkin ada yang ngerasa udah tua. Jadi mikirnya dirinya udah sempurna. Atau sebaliknya udah terlanjur. Udah telat untuk berubah dan jadi lebih baik. Coba dengar apa yang diceritain di bacaan pertama. Abraham disuruh pindah. Pergi ninggalin kampung halamannya ke tempat yang belum jelas. Dan dia lakuin. Umur berapa coba waktu Abraham pergi? 75 tahun. Bayangin. Saudari-saudara, introspeksi dan mengkoreksi diri emang bukan perjalanan atau proses yang gampang dan menyenangkan. Tapi proses atau perjalanan yang berat biasanya mengantar kita ke tujuan atau hasil yang luar biasa. Dalam proses ini yang menanti kita adalah kerendahan hati dan kesadaran serta pengalaman akan kasih Tuhan yang besar. Tuhan memberkati.